Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kamu semua ya? Belum makan nih? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Muhammad Faisal hadir. Muhammad Rafi Ilham hadir. Riki Maulana hadir. Berangkat semuanya ya. Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem kopling pada sebuah kendaraan, yaitu kendaraan mobil. Bisa dilihat itu mobil apa? Ada yang tahu? Mobil jas. Itu mobil sedan. Mobil apa? Civic. Langsung saja Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi kopling dan kelengkapannya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami komponen-komponen kopling. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan cara kerja kopling. Jadi, Bapak harap kalian dapat memperhatikan materi ini dengan baik agar bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian, untuk sistem penilaian, Bapak menilai dari 3 aspek. Yang pertama ada sikap. Sikap Bapak nilai dari awal pembelajaran sampai nanti akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua ada aspek pengetahuan. Nanti akan Bapak nilai. Kalian akan Bapak beri soal nanti di akhir sesi untuk dikerjakan. Kemudian untuk yang terakhir ada aspek keterampilan. Akan Bapak nilai dari kalian saat diskusi nanti bagaimana dan nanti saat perform di depan atau presentasi. Oke, adik-adik. Kemudian sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ada sedikit kata-kata untuk kalian. Ada yang tahu ini siapa? Udah tahu Dahlan Iskan. Siapa? Beliau maksudnya bergerak di profesi mana? Ada yang tahu? Tidak tahu. Beliau adalah pernah menjabat sebagai Menteri BUMN Indonesia saat Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa dilihat kata-katanya. Setiap orang punya jatah hegal. Habiskan jatah hegalmu ketika kamu masih muda. Ada yang tahu artinya? Kalau nggak tahu, intinya mumpung kalian masih muda, teruslah belajar sampai kalian nanti berhasil. Tapi ingat, untuk mencapai keberhasilan tentunya ada di tengah jalan pasti ada tantangan-tantangan. Nah, salah satunya adalah kegagalan. Jika kalian misal gagal di tengah jalan, kalian tidak boleh menyerah, harus bangkit, coba lagi sampai akhirnya kalian berhasil. Seperti itu. Jadi habiskan jatah gagal kalian. Nanti saat kalian sudah dewasa atau tua nanti, kalian akan memetik hasilnya dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ini akan Bapak tampilkan mengenai sistem kopling. Bapak harap kalian dapat memperhatikannya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di akhir sesi video. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual?
video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki band torsi yang sangat terbatas. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal. Dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi pengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi pelat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan pelat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan. Diafragma berada di antara pelat tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah penggantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Dalam kopling yang sebenarnya, Anda bisa melihat beberapa koil pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari keluaran tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin pertama mencapai piringan, lalu ditransfer ke pegas, dan akhirnya ke hub output. Ini berarti pegas akan meredam sebagian besar fluktuasi aliran tenaga dari mesin, dan perpindahan gerak ke kendaraan akan jauh lebih mulus. Sekarang, Bagaimana? Apa sudah jelas atau belum? Kalau belum, ini dapat ada tampilan yang lebih sederhana lagi. Ini adalah cara kerja sebuah kopling.
dari video tadi mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan bertanya. Monggo. Saya mau tanya, Oh iya, silahkan. pada mobil ada berapa jenis kopling? Oh iya, selanjutnya pertanyaan yang sangat bagus, nanti akan dijawab. Sebelumnya bisa untuk Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kerja kopling pada kendaraan? oh iya, oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kemudian ada yang ditanya lagi, ya semoga Ricky. Apa saja komponen secara umum kopling pada kendaraan itu? Oke, sip. Dari ketiga pertanyaan tersebut itu merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Nanti dari tiga pertanyaan tadi akan Bapak jadikan bahan diskusi. Nanti per kelompok bisa diskusi dengan pembahasan yang nanti akan Bapak tentukan sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Sebentar Bapak berikan untuk bahan diskusi. Nah ini, jadi untuk bahan diskusi nanti dari kelompok 1, dari Mas Raffi kelompok 1 nanti bisa membahas bagaimana prinsip kerjanya sistem kopling. Kemudian dari kelompok 2 Mas Isal dan Mas Ricky bisa membahas mengenai jenis-jenis kopling pada kendaraan. Bapak beri waktu di akhir sesi nanti kalau kalian sudah diskusi, nanti perwakilan satu orang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi diskusi bisa dimulai dari sekarang. Bapak akan memberikan sedikit bahan referensi untuk kalian, buku manual. Silakan berdiskusi. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya Bapak. Bapak beri waktu 5 menit. Gimana kelompok ini ada yang timur mungkin? Belum ada Pak. Nanti kalau materi kopling mungkin di tengah di tengah kemudian tengahan juga dicari. Kelompok 1 ada yang belum? Sudah tahu tentang materi kopling di mana? Kalau belum tahu coba dilihat di halaman kalau ada di depan. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum ini? Sudah. Kalau begitu nanti perwakilan dimulai dari kelompok 1 bisa mempresentasikan di depan. Monggo, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang bagaimana prinsip kerja sistem kerja kopling dan ada berapa mekanisme pergerakan kopling. Prinsip kerja kopling terbagi menjadi 2 macam, yaitu A. Pada saat kopling berhubungan. Pada saat pedal kopling tidak diinjak, plat tertekan ke arah roda penerus oleh plat tertekan karena adanya tekanan dari coil spring. Apabila poros engkol berputar, plat kopling berhubungan dengan alur-alur input shaft transmisi. Hal ini menyebabkan input shaft berputar searah putaran kopling. Akibatnya tenaga mesin dipindahkan ke transmisi. Kedua, pada saat kopling tidak berhubungan. Ketika pedal kopling ditekan, relas bearing menekan tuas penekan kopling tekanan pressure lever berlawanan dengan tekanan coil spring. Hal ini menyebabkan pressure plate tertarik ke arah luar sehingga kopling bebas dan tidak menjadi beban tenaga mesin ke input shaft transmisi. Mekanisme penggerak kopling ada 2, yaitu penggerak kopling tipe mekanis dan penggerak kopling tipe hidrolis. Ada yang bertanya? Silakan. Pada
apakah pada setiap kendaraan dengan kopling manual itu sistem kerjanya sama? Baik, saya mau menjawab langsung saja. Menurut saya prinsip kerjanya sama, hanya saja perbedaannya pada mekanisme penggeraknya. Ada yang bertipe mekanis dan ada yang bertipe manual. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya. Bagaimana perbedaan tipe penggerak kopling tipe manual dan hidrolik itu? Perbedaannya pada tipe mekanis menggunakan konstruksi yang sederhana, sedangkan tipe hidrolis menggunakan yang rumit atau lebih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis kopling pada kendaraan. Jenis-jenis kopling pada kendaraan yang pertama yaitu kopling gesek. Dinamakan kopling gesek karena untuk melakukan pemindahan daya adalah dengan memanfaatkan gaya gesek yang terjadi pada bidang gesek. Kopling ini terdapat pada mobil bertipe transmisi manual. Selanjutnya ada kopling hidrolik. Dinamakan kopling hidrolik karena untuk melakukan pemindahan daya adalah dengan memanfaatkan tenaga hidrolis. Tenaga hidrolis didapat dengan menempatkan cairan atau minyak pada suatu wadah atau mekanisme yang diputar, sehingga cairan akan terlempar atau bersirkulasi oleh adanya gaya sentrifugal akibat putaran sehingga fluida mempunyai tenaga hidrolis. Komponen kopling diantaranya adalah pedal kopling, kabel kopling, master cylinder, release fork, release bearing, clutch disc, atau kampas kopling. Dari presentasi kelompok 2, adakah yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, bagaimana alur kerja atau urutan kerja sistem kopling pada saat pedal ditekan? Jadi saat pedal kopling diinjak, maka pedal akan menarik release fork melalui kabel kopling. Kemudian release bearing akan terdorong dan menekan diafragma spring. Kemudian pressure plate akan terangkat dan kopling terbebas. Apakah pertanyaan lagi? Biasanya pada komponen apakah yang biasanya mengalami kerusakan? Kalau yang biasa komponen yang biasa merusak itu komponen yang biasa mengalami kerusakan adalah kampas kopling dan release bearing. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Berdasarkan hasil diskusi tadi, mungkin dari mulai tadi Bapak tanyakan mengenai video kopling, kemudian mengenai diskusi kalian, kemudian kalian ada tanya jawab, itu mungkin ada yang membantu untuk menyimpulkan. Saya. Ya, teman-temannya. Kesimpulannya dari diskusi tadi, kopling itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Komponen kopling diantaranya pedal kopling, kabel kopling, master cylinder, release fork, release bearing, clutch disc, atau kampas kopling. Cara kerja kopling adalah saat kopling terhubung maka pegas penekan diafragma menekan plat menekan sehingga plat penekan terhubung atau tertekan kanvas kopling terjepit di antara roda gaya dan plat penekan. Putaran motor dapat dipindahkan ke poros kopling. Saat kopling terlepas maka pegas penekan diafragma mengungkit plat penekan sehingga plat kopling bebas dari penekanan. Kanvas kopling bebas dari penekan atau jepitan. Putaran motor tidak dapat dipindahkan ke poros kopling. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, baik sekali. Kesimpulan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan aja. Jadi mengenai pembelajaran kopling itu langsung Bapak jelaskan ya, mengenai sistem kerjanya, kemudian komponen-komponennya. Nah, ini.
Ada yang tahu ini apa? Ini adalah apa? Sistem penggerak pada sebuah mobil, dari roda, kemudian mesin. Ini ada tadi namanya kopling, kemudian ada transmisi, universal chain, dan roda-roda. Artinya apa? Kopling itu sebuah kopling letaknya terletak antara mesin dan transmisi. Jadi fungsinya apa? Sebuah kopling itu, fungsi kopling adalah untuk memutuskan putaran dari mesin menuju transmisi dan menghubungkannya. Pengontrolannya lewat mana? Nah, ini tinggal ini. Nah, yang pertama ini adalah pengontrol pipa mekanis, dan yang kedua ada pengontrol pipa hidrolis menggunakan sebuah master cylinder. Nah, yang pertama tadi ada kopling tipe mekanis. Jadi anak-anak, kopling ini, jenis tipe ini biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan tua atau kendaraan di bawah tahun 2000. Itu menggunakan kopling tipe mekanis. Jadi dalam pengontrolannya, kerjanya saat kalian menekan pedal kopling, maka kabel kopling di sini akan menarik atau mendorong rilis valve untuk membebaskan kopling dari putaran mesin. Gitu. Sudah paham kan? Nah, sudah paham kan? Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pengontrolan tipe hidrolik. Ini biasanya untuk tipe hidrolik ini digunakan pada kendaraan-kendaraan baru dari tahun 2000 ke atas. Nah, pengontrolannya hanya berbeda. Tadi kan kalau mekanis menggunakan kabel, kalau ini menggunakan apa? Master cylinder. Nah, bagus sekali. Tapi di dalamnya terdapat sebuah fluida atau cairan. Nah, nanti saat kalian menekan pedal kopling, maka master cylinder akan mendorong fluida. Fluida di mana? Fluida di master cylinder. Nah, nanti pada kopling tipe hidrolis tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan sebuah pipa yang di dalamnya terdapat fluida. Nah, setelah pedal di depan, maka fluida akan mendorong pembebas atau rilis silinder. Di sini juga ada namanya master cylinder lagi. Jadi terdapat dua master cylinder pada tipe hidrolis untuk membebaskan kampas kopling. Jadi perbedaannya kalau antara mekanis dan hidrolis mungkin dari apa? Kenyamanan. Kalau penggunaan hidrolis mungkin lebih lembut, kalau yang mekanis mungkin lebih berat sedikit. Nah, seperti itu cara kerjanya. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Ini coba tampilkan lagi. Nah, tadi kan di diskusi kalian ada jenis-jenis kopling. Yang pertama adalah kopling gesek. Nah, ini adalah yang tadi, yang apa? Bapak tampilkan di video tadi. Biasanya kopling gesek ini digunakan pada kendaraan tipe manual atau bergigi, bisa ditinggal giginya. Kalau yang tadi kan tipe hidrolis. Tipe hidrolis itu biasanya digunakan pada mobil-mobil matic. Nah, itu koplingnya menggunakan sebuah fluida atau cairan sendiri untuk apa? Memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin menuju transmisi. Nanti fluidanya akan bersirkulasi. Jadi intinya seperti itu. Fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin menuju transmisi. Oke, gimana anak-anak? Sudah paham belum mengenai sistem kopling? Sudah ya? Kalau begitu langsung saja, karena kalian sudah
paham semua, Bapak akan mengevaluasi kalian. Bapak akan memberikan soal untuk kalian untuk dikerjakan. Nanti Bapak akan memberikan 2 soal ini. Jadi siapkan lembar kalian untuk mengerjakan, monggo. Nanti Bapak beri waktu 5 menit atau kalau Anda itu 5 menit mas tidak mau kurang ya. Ya sudah, sekarang boleh mulai mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di Bapak, nanti akan Bapak koreksi sendiri. Silakan kalian bisa mulai mengerjakan soalnya. Gimana anak? Apa sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di Bapak. Oke, terima kasih. Gimana? Sudah tidak soalnya? Sudah ya, kan itu tadi sesuai dengan apa yang kalian diskusikan. Jadi manfaat pembelajaran, kalian mengetahui teori mengenai sistem kopling agar pada saat kalian praktek nanti kalian tidak bingung mengidentifikasi komponen-komponen pada sebuah kopling seperti itu. Jadi untuk diskusi tadi sudah baik, sudah terjalin tanya jawab itu sudah baik sekali. Artinya kalian sudah memahami atau belum paham itu kalian diskusikan sehingga paham. Kemudian ini Bapak kasih soal, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Untuk pembelajaran minggu depan Bapak akan memberikan tugas. Silakan kalian bisa membuka referensi lain berupa membuka internet atau manual book atau yang lainnya. Jadi Bapak untuk minggu depan Bapak kasih tugas mengenai jenis-jenis kopling yang ada pada kendaraan di Indonesia. Itu kalian bisa searching di Google seperti itu. Ini ada yang ditanyakan? Ada kan? Cukup. Kalau nggak ada, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa ada akhir sesi pembelajaran ini. Silakan ketua kelas. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya anak, minggu depan kita akan mempelajari praktek mengenai perbaikan sistem kopling dan komponennya. Bapak harap kalian bisa menambah wawasan kalian dengan membaca buku, kemudian searching di Google seperti itu. Tapi dengan syarat kalian harus untuk pembelajaran di minggu depan kalian harus mengumpulkan tugas terlebih dahulu. Bapak kira cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.